Selamat pagi Pak, iya bisa didengar. Baik, Pak. Baik, mudah-mudahan semuanya sehat-sehat semua ya, tidak ada yang terkena pandemi ini. Baik, kita akan mulai dengan materi mikro yang kedua. Jadi yang minggu lalu kita sudah membahas tentang apa itu mikrobiologi, lalu peranannya di mana. Sekarang kita akan melihat lebih rinci lagi tentang makhluk paling kecil ini, paling sedikit. Bentar, saya share dulu. Sudah nampak materinya? Apakah sudah nampak materinya, mahasiswa? Pak. Baik, pagi ini akan saya jelaskan tentang struktur, klasifikasi, nutrisi, dan pertumbuhan mikroba. Ya, jadi minggu lalu kita sudah mendengar, sudah saya sampaikan tentang mikrobiologi. Mikro itu kecil, sangat kecil, ukurannya sejuta meter. Kemudian kelasnya ada prokariot dan eukariot, kalau masih ingat. Nah, sekarang kita akan melihat salah satu mikroba yang disebut dengan bakteri yang tergolong di dalam prokariot ini, ya. Jadi bakteri itu merupakan mikroba tunggal, sel tunggal, sangat kecil ukurannya dan hanya beberapa mikrometer panjangnya. Ya, jadi kalau melihat bakteri nanti kita nanti akan melihat bentuknya, apakah bentuknya bulat, bentuknya lonjong, bentuknya koma atau benang, itu nanti akan tampak di situ. Dan bakteri termasuk kingdom prokariot atau monera. Nah, keberadaan bakteri ini banyak dijumpai di mana saja di alam semesta ini, baik di air, di tanah, di udara, atau
di lingkungan yang lain, ya, termasuk di dalam tubuh kita manusia atau hewan atau organisme hidup. Ya, kalau kita melihat banyak kegiatan atau banyak hal yang membuat misalnya air ludah kita banyak, itu di dalamnya juga ada bakteri. Ya, dan manfaat atau fungsi bakteri itu dapat merugikan. Misalnya kita melihat E. coli, ya, Escherichia coli, itu merugikan karena menyebabkan sakit pada manusia atau pada organisme. Kemudian bakteri juga menyebabkan busuk pada daging. Yang di pertanian juga bakteri menyebabkan penyakit pada tanaman. Ini merugikan. Kemudian ada yang netral, artinya tidak merugikan, tidak menguntungkan, ya. Dan sebentar. Ya, baik. Nah, yang menguntungkan bakteri ini itu misalnya yang dipakai untuk pembuatan makanan, misalnya natto, NaTHO, itu adalah semacam seperti tofu, seperti tahu yang ada di Jepang, itu juga difermentasi oleh bakteri dan itu dimakan oleh orang-orang Jepang. Kemudian yang di bidang pertanian itu adalah bakteri yang dapat digunakan untuk mengendalikan penyakit tanaman, ya, yang berguna, misalnya bacillus itu, ya. Jadi manfaatnya banyak. Kemudian juga bakteri yang dipakai untuk fermentasi, misalnya yogurt, itu juga menggunakan bakteri lactobacillus yang menguntungkan, ya. Nah, pada bidang pertanian ini ada yang bersifat patogen, kemudian ada yang dapat menguntungkan sebagai mendukung pertumbuhan tanaman, kemudian menjaga kesuburan tanah, misalnya dengan menguraikan fosfat di dalam tanah sehingga tanaman dapat menyerap fosfat lebih banyak. Kita tahu bahwa fosfat atau P, kalau kita mengenal pupuk NPK, P itu fosfat, itu sangat sukar larut di dalam air, di dalam tanah, sehingga sangat kecil kemungkinannya digunakan untuk tanaman. Nah, dengan adanya bakteri, maka fosfat akan bisa dilarutkan dan tanaman akan bisa menyerap fosfat lebih banyak. Ini beberapa hal. Nah, kalau kita melihat ukuran, bakteri itu ukurannya sangat-sangat kecil. Kita kemarin mengenal eukariot, itu 1/10 sel dari eukariot, jadi sangat kecil. Dan berukuran biasanya 0,2 sampai 1,5 mikrometer dengan panjang 3 sampai 5 mikrometer. Ini ukurannya bakteri. Sehingga dengan saringan apapun juga akan tembus, apalagi dengan saringan filter yang biasa dipakai, itu masih tembus bakteri, ya. Sehingga ini yang akan sangat berperan di dalam menentukan alat atau filter apa yang bisa dipakai untuk menyaring bakteri ini. Kemudian dari morfologinya, bakteri punya morfologi yang sangat beragam. Dan morfologi ini langsung berhubungan dengan fungsi biologinya. Misalnya bagaimana cara mendapatkan nutrisi, bagaimana pergerakannya atau pergerakannya, penyebarannya, ketahanannya, dan interaksi dengan organisme lain. Ini akan sangat berpengaruh terhadap morfologinya. Apakah dengan morfologi bakteri bulat, lonjong, atau vibrio, atau seperti koma, atau seperti benang, itu mudah tidak untuk bergerak seperti ini.
Ya, ini dari morfologi bakteri. Nah, berdasarkan bentuknya, bakteri dikelompokkan menjadi 7 kelompok. Yang pertama adalah kokus atau koki. Kemudian yang kedua adalah bacilli, ya, atau bacillus. Yang ketiga vibrios atau vibri. Yang keempat spirilla. Yang kelima spirochetes. Yang keenam actinomycetes. Yang ketujuh mycoplasma. Ya, cara membacanya, kalau C ini di depan itu dibaca K, kemudian ini juga dibaca K, yang C di sini dibaca S, ya, C dibaca K, Miko, bukan Mico, bukan Miso, juga Actino, bukan Astino, ya, Actinomycetes, ini. Nah ini bentuknya bakteri itu, bakteri yang koki atau kokus bentuknya bulat, kecil, atau spherical, cembung, atau oval. Ya, sebentar, saya persilakan masuk dulu. Ya. Ya. Itu ya, atau oval, lonjong, agak jadi misalnya kalau kita melihat yang di atas ini yang saya tunjukkan dengan kursor dengan tetikus, ini lonjong, kemudian ini spherical, ada cembung, ya, kemudian ini bulat, ini bulat, ya, small body. Misalnya mikrokokus, ya, bakteri yang bernama mikrokokus itu bentuknya kokus, jadi biasanya nama itu akan melambangkan bentuk kokus. Kemudian yang bacilli ini bentuknya rod atau batang, ini bentuknya batang, dan biasanya panjang selnya itu equal, ya, equal atau sama persis dengan panjang sel yang Coccobacilli, ya. Karena namanya bacilli, kita bisa mengenal nama bacillus, misalnya Bacillus thuringiensis, Bacillus subtilis, ini Bacillus anthrax. Jadi yang menyebabkan penyakit antraks pada hewan, pada hewan berkuku, entah itu kambing, sapi, ya, itu Bacillus anthrax namanya. Bentuknya basil, yaitu batang. Ya. Kemudian vibrio atau koma, ya, bentuk koma itu lengkung bentuknya. Ini bentuknya lengkung, ya. Misalnya namanya vibrio koma, ini bentuknya lengkung. Kemudian spirilla bentuknya spiral, ini seperti spiral, ya, dengan beberapa lekukan dan beberapa coils itu lengkung ini, ya. Curve itu kurva, bentuk kurva, ya. Nah, yang ada yang bentuknya helix. Helix itu seperti kalau Anda pernah melihat gambar tentang DNA, itu bentuk helix yang saling berangkai dan juga cepat, ya. Misalnya Spirillum ruprem ini. Kemudian Actinomycetes, bukan acetino, Actinomycetes bentuknya benang, ini seperti ini bentuknya, benang dan bercabang. Jadi bakteri yang berbentuk benang dan bercabang. Nah, bentuk ini itu karena adanya dinding sel yang kasar, ya, rigid cell wall, ya, dinding sel yang rigid ini yang kasar. Misalnya Streptomyces, kita mengenal Streptomyces ini, ya, sering disebut namanya. Kemudian yang keenam itu Mycoplasma, dan bentuk Mycoplasma ini itu adalah bentuk bakteri yang kehilangan
dinding sel. Jadi tidak punya dinding sel. Sehingga nanti kalau Anda ditanya apa itu mikoplasma, mikoplasma adalah bakteri yang tidak mempunyai dinding sel. Sehingga tidak stabil secara morfologi. Bentuknya macam-macam ya ini. Jadi karena bentuknya tidak ada pembatasnya, bentuknya menyesuaikan dengan lingkungan yang ada. Mau bulat, mau oval, atau mau bergabung dan sebagainya. Ini bentuk bakteri mikoplasma. Ya. Nah, kalau dilihat dari ukuran dan kenampakannya, ini tadi kita melihat kalau itu single atau tunggal, bentuk kokus tunggal yang disebut dengan monokokus, misalnya adalah mikrokokus, ini bentuknya tunggal satu-satu. Tapi ada yang berdua-dua, ini pairs atau berpasangan, misalnya diplococcus. Ya. Ini diplococcus, ini monococcus, ini tetracoccus, dan sebagainya. Kemudian quadruple, ini 4 kuadrat, ya, quadru. Kemudian cuboid package, jadi bentuk kubus, ini ada 8, kalau saya salah. Kemudian bentuk rantai, ini, misalnya streptococcus. Ya, jadi bentuk kokus itu tidak hanya satu, tetapi macam-macam. Ada yang berdua, ada yang berempat, berdelapan, dan berangkai seperti ini. Ya, jadi macam-macam bentuk bakteri di alam. Kemudian kalau bentuk bacillus itu ada yang bentuk tunggal atau bentuk rangkaian atau bentuk palisade. Ini seperti jaringan daun ini. Bentuk tunggal ini misalnya bacillus. Oh, ini juga yang kokus masih bentuk bercabang, bunch, ini banyak sekali. Kemudian yang bacillus ini bentuk tunggal, bentuk rangkaian, ini disebut dengan lactobacillus. Ya, istilahnya adalah streptobacillus. Kemudian yang palisade, misalnya Corynebacterium. Kemudian bakteri difteri, bakteri yang menyebabkan penyakit difteri, ini bentuknya seperti ini. Kemudian yang berbentuk kurva, ya, atau spirillum, itu kurva batang seperti ini, istilahnya vibrio, misalnya vibrio cholerae yang menyebabkan penyakit kolera. Kemudian bentuk helix, ini, jadi tidak hanya satu kurva tapi lebih dari satu kurva, istilahnya spiral, misalnya spirillum. Kemudian bentuk corkscrew atau pembuka gabus uliran, ini bentuk uliran, ini disebut dengan spirochaete, misalnya adalah treponema. Kemudian bentuk bintang, misalnya roset, contohnya adalah Colibacter, dan lain-lain. Banyak sekali bentuknya untuk bakteri di alam. Ya. Nah, morfologinya, koloninya kalau di dalam media dasar itu koloninya berbentuk bulat, sirkular, atau filamen, atau berbentuk benang. Ukurannya, jadi ukuran ini merupakan, jadi ini beberapa istilah dulu. Ukuran bentuk itu adalah wujud dasar dari koloni. Ukuran itu diameter dari koloni. Elevasi atau ketinggian elevasi itu menceritakan tentang sisi koloni ketika cawan Petri dibalik, ya, sisi koloninya dilihat dari tepi cawan Petri. Kemudian margin, tepi atau border atau pembatas itu dilihat dari ujung koloni,
edge of the colony. Jadi ujungnya koloni, apakah ujungnya rata, berlekuk, dan sebagainya. Permukaannya merupakan kenampakan koloni, apakah smooth, lembut, atau glistening, atau mengkilat, rough, kasar, wrinkle itu berkerut, atau dull itu suram warnanya. Kemudian opacity itu adalah bayangan, apakah transparan, opak, translucent, dan sebagainya. Warna atau pigmen, apakah putih, merah, dan seterusnya. Ya, ini istilah yang dipakai di dalam bakteri. Nah, bentuk form ini seperti ini. Ya, jadi punctiform seperti titik, sirkular itu bulat, kemudian berfilamen, ada benang-benang di tepinya, tidak teratur, irregular, kemudian membentuk rhizoid atau ada seperti akar yang bercabang di sini. Kalau beda dengan filamen, kalau filamen itu satu-satu, umumnya jarang bercabang, tapi dalam rhizoid ini akan bercabang rambutnya. Dan bentuk spindle atau spindle itu seperti tempat untuk penggulung benang, kalau untuk memintal itu. Ya, ini spindle. Kemudian elevasi ketinggiannya itu datar, flat, atau muncul, raised, kemudian convex, cembung, pulvinate, ini lebih cembung lagi, atau umbone, seperti ada pucuk ini. Kemudian dari margin atau tepi, bakteri tepi. Interupsi, Pak. Ya. Pak. Ya, gimana? Silakan. Materinya, mohon maaf, Pak. Sebelumnya memotong pembicaraan. Ya. Gimana, Dek? Materi kuliahnya di Google Meet belum terlihat itu, Pak. Oh, belum? Duh, tadi saya sampaikan di awal. Materi kuliahnya. Iya. Oh, loh, tadi di awal saya sampaikan materi kuliahnya yang di Google Meet belum terlihat itu, Pak. Oke. Belum, Pak. Baik, sebentar. Apakah sudah kelihatan? Halo? Masih belum, Pak. Belum. Belum, Pak. Sebentar. Belum, Pak. Masih belum, Pak. Cuma kami aja, Pak. Ya, baik. Sebentar. Kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Ya. Pak. Sudah, Pak. Sudah. Iya, Pak. Sudah kelihatan? Ya, Terima baik. kasih, Pak. Baik, terima kasih. Kalau gitu, dari mana tadi yang tidak kelihatan? Yang tidak nampak? Ini nampak tadi? Baik, nanti bisa dicek dan materi nanti saya share. Ya. Ya. Ya, Pak. Baik.
Baik, sekarang kita masuk ke morfologi koloni. Apa itu morfologi koloni? Morfologi koloni merupakan suatu metode yang sering digunakan ilmuwan untuk menguraikan, mendescribe karakter secara koloni bakteri individu yang tumbuh di agar di dalam cawan Petri. Ya, jadi ketika kita menumbuhkan bakteri di dalam cawan Petri, itu akan dinilai, akan diuraikan tentang karakter morfologinya secara individu. Dan ini digunakan untuk mengidentifikasi. Nah, setiap koloni yang nampak dari sel atau kelompok bakteri ini dapat dibagi ya repeatedly secara langsung ya. Nah, hasilnya itu akan diakumulasi membentuk pola patch, membentuk pola yang nampak, membentuk pola visible ya. Jadi sengaja ini materinya diberikan dalam bahasa Inggris supaya Anda terbiasa nanti dengan beberapa istilah yang dipakai di bidang pertanian, khususnya untuk bidang mikrobiologi. Ya, saya akan terjemahkan sedikit-sedikit nanti. Nah, umumnya koloni bakteri nampak putih atau kuning ya dalam warna, dan berbentuk bulat, sirkular. Yang fairly itu bebas, artinya bentuknya sirkular atau bulat yang tidak ada pembatasnya. Ini, ya. Kemudian strukturnya, bakteri strukturnya sederhana, ya. Seperti kalau kita lihat materi minggu lalu, bahwa di dalam sel atau membran bakteri tidak terdapat organel, tetapi di dalam eukariot di jamur itu di dalam membrannya ada organel seperti retikulum endoplasma, mitokondria dan seterusnya, tapi bakteri tidak. Nah, lapisan luar sel bakteri itu terdiri atas dua komponen, yang kaku bagian luar dan membran di bagian dalam. Nah, selubung yang mengelilingi bakteri ini itu dikelilingi oleh sitoplasma dan badan atau organel lain, ada ribosom, vakuola dan seterusnya. Ini struktur bakteri, nanti kita akan lihat. Ini, ya. Jadi kalau dengan melihat gambar ini, kita akan melihat ini flagellum yang dipakai untuk bergerak bakteri. Kemudian ada beberapa inklusi di dalamnya, sitoplasma. Ya, ada ribosom, ada plasmid, ini sitoplasmanya, kemudian ini membran selnya di bagian dalam dan dinding sel di bagian luar. Ya, ini contoh dari morfologi bakteri ini. Nah, sel bakteri strukturnya dikelompokkan ke dalam 3 kelompok. Yang pertama, struktur bagian dalam. Struktur internal atau bagian dalam itu terdiri atas sitoplasma, nukleoid, kromosom, plasmid, ribosom, dan granul atau butiran penyimpan, storage. Kemudian bagian yang kedua, envelope, sel envelope sel atau amplop sel, itu terdiri atas membran, kemudian dinding sel yang peptidoglikan, atau membran lemak di luarnya. Misalnya pada bakteri gram negatif, ya, kalau positif tidak. Kemudian struktur yang di luar, external structure, itu ada appendage atau bagian tambahan dan penutup coverings, ada flagellum, fimbriae, dan seterusnya. Ya, nanti kita akan melihat itu. Nah,
ini beberapa komponen dinding sel bakteri. Komponen dinding yang di luar ini ada kapsul, flagellum, pili, dan slime. Slime itu lendir, ya. Kemudian sel bagian dalam, dinding sel bagian dalam itu ada membran, sitoplasma, ribosom, mesosom, inclusion, nukleoid, dan spora. Jadi di dalamnya itu ada beberapa bagian lagi di dalam komponen bakteri dinding sel ini, ya. Nah, kita lihat dinding sel bakteri tertutup di dalam membran sel. Jadi dinding sel itu menutupi sitoplasma. Kita tahu sitoplasma itu merupakan plasma dari sel yang cair, yang itu dikelilingi atau dibungkus oleh dinding sel. Nah, di luar ada dinding sel yang sangat kaku, sehingga bakteri itu mudah untuk bergerak. Ya. Kemudian dinding sel ini juga penting untuk pertumbuhan dan pembelahan bakteri. Dan kita ingat, kalau bakteri membelah itu dimulai dari dinding sel. Dan fungsi utama dinding sel pertama untuk perlindungan dari lisis osmosis. Jadi ada perbedaan tekanan, perbedaan tekanan dari cairan satu ke cairan dua. Kita tahu misalnya cairan, kalau dia bisa hidup bakteri di cairan satu kemudian dipindah ke cairan yang kedua dan terjadi lisis, artinya cairan selnya keluar, berarti bakteri itu akan mati, ya. Tetapi dengan adanya dinding sel maka akan dilindungi lisis ini. Kemudian dinding sel juga akan berperan untuk faktor virulensi. Keganasan bakteri ini sangat ditentukan oleh dinding sel. Jadi sangat penting peran dinding sel untuk menentukan keganasan bakteri. Kemudian pertahanan terhadap tanggapan imunitas inang. Jadi kalau ada tanaman atau tubuh kita kebal, inang, maka kalau kemasukan bakteri akan membentuk sistem pertahanan. Ya, karena tidak mampu lagi menyerang inang, dia akan bertahan. Kemudian juga akan terlindung dari beberapa komponen beracun. Ya, misalnya dengan adanya cairan beracun, adanya gas beracun, ini akan dapat melindungi bakteri dari semuanya itu, sehingga bakteri akan bisa hidup. Ya, jadi dinding sel bakteri sangat penting. Ada 4 fungsi utama dinding sel ini. Pertama dari perlindungan, faktor virulensi, kemudian juga pertahanan, dan perlindungan dari zat racun. Ini. Jadi ini contoh bakteri gram negatif. Ini dinding selnya yang ungu, kemudian ini membrannya yang merah luar, yang merah dalam adalah membran sitoplasma, dan di dalamnya adalah sitoplasma. Ya, ini bakteri. Kemudian ini gram negatif, yang bawah gram positif. Ya, jadi yang gram positif dinding selnya itu lebih tebal dibandingkan dengan gram negatif. Ya. Kemudian di gram positif tidak mempunyai membran luar. Kalau gram negatif punya membran luar yang merah tipis ini. Tapi gram positif tidak punya, hanya membran dalam, membran sitoplasma yang ada ini. Ya. Dan ruang periplasma yang putih ini. Ya, ini bedanya antara bakteri gram positif dengan gram negatif. Jelas? Kalau ada pertanyaan silahkan diaktifkan mikrofonnya sehingga untuk bisa bertanya. Ya. Nah, kemudian kita melihat komposisi kimia dinding sel bakteri.
Dinding sel bakteri itu terdiri atas peptidoglikan atau murein yang terdiri atas gula dan asam amino. Ini di sini, ya, ini asam amino. Ini, ya. Kemudian menyusun dinding. Ini. Dan peptidoglikan itu tersusun oleh polimer panjang dua urunan gula N-asetilglukosamin (NAG), N-asetilglukosamin, dan N-asetilmuramat asam 6. Ya, N-asetilmuramat, ya, asam. Jadi peptidoglikan ini tersusun oleh dua komponen besar dan gabungan dengan asam amino. Rantainya saling terkait sehingga tidak ada celah untuk bocor sitoplasma. Tidak ada celah untuk bisa pecah, terjadi lisis karena rantainya saling terkait dan membuat dinding sel itu kaku. Ya, itu yang penting. Jadi yang bertanggung jawab adalah asam teichoat. Ini menghubungkan peptidoglikan ke membran sitoplasma dan kaku peptidoglikannya. Itu ada asam teichoat, ya, yang merupakan polialkohol. Ini jelas, mahasiswa? Ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Belum ada? Ya. Siapa? Siapa dulu? Lupa. Untuk saya tadi kan ada fungsi dinding sel ini sebagai faktor virulensi. Ya. Nah, kriteria apa sih yang dinding selnya yang bersih virulensinya lebih tinggi dibanding dinding sel yang lain, gitu Pak? Jadi dinding sel yang kaku, dinding sel yang tebal itu akan memunculkan sifat virulensi yang tinggi, ya, untuk bakteri. Karena dinding sel yang kaku dan tebal itu akan tahan terhadap barier yang ada ketika akan menginfeksi tubuh organisme hidup, entah itu tanaman atau manusia atau hewan. Sehingga dengan adanya dinding sel yang tebal, maka bakteri akan lebih virulen. Gitu. Begitu saya kira. Baik, Kemudian, Pak. ya. Tadi siapa lagi? Satu Puspa. Puspa sudah. Ada lagi yang bertanya? Baik, kalau tidak, saya lanjutkan. Nah, dengan dari dinding sel bakteri, ini tadi dikelompokkan menjadi gram positif dan gram negatif. Jadi pakai pewarnaan gram. Nanti kalau ada kesempatan praktikum mikrobiologi di laboratorium, itu bisa diamati. Karena akan ditunjukkan dengan warna yang berubah. Kalau warna merah itu gram, misalnya gram positif, atau gram negatif, warna ungu atau warna biru itu gram negatif. Ya, sebaliknya itu. Gram positif memiliki dinding sel peptidoglikan. Tadi sudah kita lihat, dan dinding selnya itu kaku karena asam teichoat dan fosfat. Ya, bakteri tahan terhadap pewarnaan gram dan akan berwarna ungu setelah diaplikasikan yodium dan alkohol.
Ya, jadi kalau bakteri dengan pewarnaan gram, jadi bakteri nanti dipanaskan, diletakkan di atas gelas benda atau objek gelas, kemudian dipanaskan, kemudian diwarnai dengan pewarna gram. Ada perubahan tidak? Kalau tidak, kalau berubah menjadi ungu, berarti itu gram positif. Sebaliknya, kalau gram negatif itu dinding luarnya, dinding sel bakteri. Kalau gram positif hanya peptidoglikan, kalau gram negatif ada lipopolisakarida, ada lipoprotein, dan ada fosfolipid. Jadi dinding luarnya ada 3 komponen ini. Nah, bakteri ini akan kehilangan warna oleh alkohol, sehingga warnanya akan menjadi warna merah muda dengan safranin. Ya, ini. Jadi kalau bakteri dites atau diuji dengan pewarnaan gram, warnanya merah muda, berarti bakteri gram negatif. Kalau diuji tetap warnanya menjadi ungu, itu gram positif. Ungunya itu karena hilangnya warna karena yodium tadi, dan itu menunjukkan dari peptidoglikan. Ya, ini contohnya gram positif. Ya, ini di atas adalah asam lipotekoat yang membentuk ini yang kaku, sedangkan gram negatif ini ya ada dinding terluar, kemudian ada membran peptidoglikan dan sebagainya. Ya, kalau kita melihat susunannya itu lebih tebal gram positif. Ya, ini. Dan ini contoh dari asam aminonya, apakah alanin, glutamin, lisin, dan seterusnya yang digunakan untuk mengikat tadi peptidoglikan ini. Ya. Kemudian ini juga sama perbedaan gram negatif dan gram positif. Ya, jadi pada gram positif bakteri ini akan nampak asam teichoatnya ini yang membuat kaku teichoat. Sedangkan pada gram negatif ini sama di sini, ya kecil-kecil ini bagian luar outernya. Ya, dengan melihat ini kita akan tahu bahwa dengan susunan sel seperti ini, gram positif itu dapat lebih tahan dibandingkan dengan gram negatif. Ini beberapa perbedaan utama ini, kalau dirinci lagi. Dinding sel untuk gram positif itu smooth atau lembut dan single layer atau lapisan tunggal. Sedangkan gram negatif itu wavy atau bergelombang dan double, ya, dan dinding selnya 2. Kemudian ketebalan dinding sel dari gram positif 20-80 nanometer, sedangkan gram negatif hanya 8-10 nanometer. Jadi kita bisa melihat lebih tebal ini. Ya. Kemudian lapisan peptidoglikannya, kalau pada gram positif itu lebih tebal, kalau pada gram negatif tipis, ya, thin ini. Kemudian asam teichoatnya ini ada, tapi di gram negatif tidak ada asam teichoat yang membuat bakteri ini kaku. Ya. Kemudian membran terluar ini tidak ada di gram positif, tapi di gram negatif ada. Purin itu tidak ada di gram positif, di gram negatif itu terjadi di membran terluar. Kemudian secara morfologi,
gram positif itu berbentuk batang atau koki atau bulat, sedangkan gram negatif itu tidak ada yang sporanya berbentuk batang. Ya. Kemudian struktur flagellum yang untuk alat gerak, kalau gram positif ada 2 cincin di tubuh bagian dasar basal, kemudian gram negatif ada 4. Kemudian kandungan lemaknya, lipid, pada gram positif itu sangat rendah, kalau gram negatif 20-30%. Karena tadi ada 3 komponen, ada fosfolipid dan sebagainya. Ya. Kemudian lipopolisacaridanya tidak ada di gram positif, di gram negatif ada. Produksi toksin di gram positif itu exo, artinya toksin yang di luar, sedangkan pada gram negatif itu bisa endo dan bisa exo. Jadi toksinnya bisa dihasilkan di dalam atau di luar. Kalau dari ketahanan terhadap antibiotika, gram positif itu lebih rentan, gram negatif lebih tahan. Ya, jadi susceptible itu rentan, bukan peka. Kalau peka itu sensitif, ya bahasa Inggris. Jadi susceptible itu rentan, resisten itu tahan, lebih tahan. Ya, makanya kalau dengan bakteri gram negatif jangan sering-sering menggunakan antibiotika, termasuk juga kalau ke dokter itu harus hati-hati memberikan antibiotika. Contohnya kalau gram positif misalnya Streptococcus, Staphylococcus, gram negatif misalnya Escherichia coli, Salmonella, itu bakteri gram negatif yang berperan untuk merugikan manusia. Ya, kalau di tanaman atau di bidang pertanian, gram positif itu misalnya Bacillus subtilis, kemudian gram negatif misalnya Ralstonia solanacearum. Ya. Kemudian pewarnaan garam, kalau gram positif itu berwarna violet atau purple atau ungu, gram negatif itu berwarna merah. Ya, gram negatif. Ini struktur dari gram tadi, gram positif, asam teichoatnya yang sebagai penongga sehingga bakteri itu kaku, dan asam lipoteichoat ini membran sitoplasma di bawahnya dan peptidoglikan ini yang ungu. Ya. Ini struktur positif gram positif dari bakteri. Kemudian gram negatif ini membran terluar yang terdiri atas polisakarida ini, kemudian fosfolipid ya, dan lipopolisakarida ini, kemudian ada peptidoglikannya tipis dan ada membran bagian dalam yang ini ada protein dan sebagainya, ada porin ini. Ya, jadi kalau kita melihat gram positif ini tidak ada, ini membran protein, tapi ini juga membran protein, ya sama-sama. Ya, ini. Nah, pewarnaan gram ini merupakan hasil atau cara yang dipakai untuk mewarnai bakteri untuk membedakan hasilnya positif atau negatif. Ya, pertama ada fiksasi. Ya, nah, fiksasi ini dilakukan misalnya dengan dipanaskan, dinyala api spiritus misalnya. Ya, 2 bakteri ini sama-sama. Kemudian diwarnai dengan warna kristal violet. Semuanya akan berwarna ungu. Lalu diperlakukan dengan iodin atau iodium. Ini juga sama-sama dengan ungu. Kemudian dicuci dengan alkohol. Yang gram positif tetap ungu, yang gram negatif menjadi putih.
Kemudian baru diwarnai dengan safranin, yang bagian positif tetap ungu, yang negatif menjadi berwarna merah atau pink. Ya, jadi ini prosedur untuk membedakan apakah bakterinya gram positif atau gram negatif. Jadi harus dilakukan urutannya, fiksasi, kemudian diwarnai dengan kristal violet, lalu diperlakukan dengan iodin, lalu didekolorisasi atau warnanya dihilangkan dengan alkohol, kemudian diwarnai dengan safranin. Hasilnya apakah ungu ataukah merah? Jelas? Ini nanti ini biasanya bisa dilakukan praktikum. Mudah-mudahan waktu SMA dulu sudah pernah melakukan praktikum ini sehingga bisa diingatkan kembali. Ya, ini contohnya, ya, dengan iodin lalu kasih alkohol safranin. Ya, semua akan ungu, dengan iodinnya juga akan ungu, tapi ketika didekolorisasi atau warnanya dihilangkan, warna iodin dengan ditetes alkohol, yang positif akan ungu, yang negatif akan tidak ada warna, colorless. Kemudian ketika disafranin, yang positif akan ungu, yang negatif akan merah. Ya, jadi ini perbedaannya antara gram positif dan gram negatif. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana struktur di luar dinding sel. Pertama adalah kapsul atau glycocalyx. Ya, ini tersusun oleh polisakarida dan protein. Ya, dan kapsul ini merupakan struktur terluar dari sel bakteri. Nah, pada beberapa bakteri itu akan punya nilai tambah dari kapsul ini. Karena dengan adanya kapsul, maka bakteri akan dapat berlindung. Ada perlindungan tambahan, kemudian mencegah fagositosis bakteri. Fagositosis bakteri adalah bakteri yang diserang oleh virus ini nanti. Dan kapsul juga sebagai faktor virulence dari bakteri. Ini. Ya. Kemudian flagellum atau flagella ini merupakan bulu cambuk, ya, panjangnya sekitar 20 nanometer, bentuknya seperti cambuk, helix, filamen ini, dan dari sitoplasma ke bagian luar sel, ya, dari sitoplasma keluar. Flagellum ini berfungsi untuk pergerakan bakteri. Pergerakan ini dilakukan ketika ada rangsangan, dan rangsangan itu misalnya rangsangan cahaya, rangsangan makanan, dan sebagainya. Ya. Flagellum itu terdiri atas subunit protein tunggal yang disebut flagellin. Ya, ini yang kalau kita lihat gambar, flagellin itu menyusun flagellum semuanya. Dan posisinya bervariasi. Ada yang di basal, di posterior, ada yang di anterior, ada di pucuk, ada yang di samping, dan sebagainya. Nah, secara struktur terbagi menjadi 3 bagian, yaitu filamen, ya, kemudian hook, dan basal body. Ya, ini filamen, hook, dan basal body berbatasan dengan amplop sel. Jadi basal body ini yang 2 membran, ini berbatasan dengan sel, kemudian yang hook ini ke permukaan sel. Jadi ini batas sel, kemudian muncul flagellumnya yang disebut hook ini. Ya. Ini pengaturan bakteri. Bentar. Ya. Jadi aturannya
kalau flagellumnya tipe monotrichous, strukturnya seperti ini, ya, artinya hanya satu. Kemudian lopotrichous, ini banyak, ini strukturnya basil, kemudian ada satu di posterior atau di basal. Kemudian basil ada beberapa di basal, ini misalnya Bartonella, ya. Kemudian ampitrichous itu ada di kedua ujung, ini yang bentuk spiral, ya, ada di kedua ujung, misalnya spirillum. Dan peritrichous itu ada di semua dinding, ini, ya, misalnya Escherichia coli. Jadi bentuk atau jumlah atau macam atau letak atau posisi dari flagellum beragam tergantung dari bakterinya. Ada yang satu, ada yang banyak, ada yang hanya di ujung, ada yang menyeluruh, ada yang di kedua ujung dan sebagainya. Ini, ya, dengan tipe bakteri flagellum. Jadi ingat bahwa flagellum mempunyai tipe dikelompokkan menjadi 4, ada monotrichous, lopotrichous, ampitrichous, dan peritrichous. Monotrichous adalah flagellum yang terletak hanya satu di ujung, salah satu ujung, biasanya di posterior. Kemudian lopotrichous adalah flagellum yang jumlahnya banyak, hanya di satu ujung. Ampitrichous adalah flagellum yang jumlahnya banyak, lebih dari satu, dan di kedua ujung. Jadi di kedua ujung itu ampitrichous, kalau satu ujung itu lopotrichous, banyak. Kemudian kalau itu satu saja, itu monotrichous, dan peritrichous itu satu, tetapi di semua permukaan, tidak hanya di satu ujung. Ya, itu tipe dari flagellum. Jadi dengan ini kita bisa tahu bahwa ternyata sangat beragam, ya, bakterinya. Ini. Kemudian ke arah pili atau fimbriae. Pili itu seperti rambut, kecil-kecil, ini yang hijau ini. Ya, kalau dilihat gambar ini pili, ya, kecil, ini flagellum. Ini. Nah, pili terdiri atas subunit protein disebut dengan pilin. Dan kalau flagellum, subunit proteinnya disebut dengan flagellin. Ya, kalau pili dengan subunit proteinnya disebut pilin. Fungsinya menempel, biasanya untuk transfer DNA saat terjadi konjugasi atau penggabungan. Ya, ini pili. Jadi untuk transfer DNA. Ya. Nah, pili ini lebih tipis, lebih pendek dibandingkan flagellum. Ya, tapi jumlahnya sangat banyak. Misalnya itu contohnya dalam satu sel bakteri ada 1000 pili atau fimbriae. Ya. Dan tidak berperan di dalam pergerakan sel, motilitas. Ya. Peran pili hanya untuk transfer DNA saat terjadi konjugasi. Ya, ini perbedaan pili dengan flagellum. Ya, jadi tahu kalau flagellum fungsinya untuk motilitas atau pergerakan, strukturnya panjang, jumlahnya juga sangat tergantung relatif, tetapi pili jumlahnya sangat banyak, pendek, dan fungsinya hanya untuk transfer DNA saat terjadi konjugasi. Jelas? Kemudian slime atau lendir merupakan polisakarida ekstraseluler atau polisakarida di luar sel, ya, dan dihasilkan oleh beberapa spesies bakteri ini. Dan ini slime atau lendir ini memberikan fasilitas untuk terjadi koloni permukaan prostetis, ya. Jadi dengan adanya slime atau lendir akan terjadi pengkolonian bakteri di permukaan. Ini. Itu struktur di luar sel. Sekarang struktur di dalam sel. Pertama adalah membran sitoplasma.
Membran sitoplasma itu ada di bawah dinding sel, baik itu pada gram positif atau gram negatif, dan membungkus isi sitoplasma. Jadi membran itu di antara sitoplasma dengan dinding sel, ya. Kemudian susunannya fosfolipid dan protein. Tadi kalau ini lihat gambar itu ada gambar benjolan itu protein. Sifatnya hidrofobik, ya. Artinya fobia itu takut, ya. Kalau kita fobia takut kegelapan misalnya, atau fobia terhadap karet, terhadap itu. Nah, hidrofobik juga takut terhadap air, artinya kalis dengan air. Sehingga ini dapat bertindak sebagai penghalang atau mencegah aliran keluar sitoplasma. Ya, jadi dengan adanya membran, sitoplasma tidak akan bisa menembus membran, tetapi akan tertahan oleh membran karena sifatnya hidrofob, ya, bukan hidrofil. Ya, kita mengenal hidrofob dan hidrofil ini. Kalau hidrofob berarti takut terhadap terhadap air, sehingga tidak akan bisa langsung menembus membran. Ini strukturnya membran, ya. Jadi ini protein, ini kemudian ini membran, ini proteinnya, dan ini juga protein yang di permukaan. Ini permukaan protein yang di dalam membran, sifatnya hidrofob. Ini. Kemudian yang kedua, sitoplasma. Sitoplasma bakteri juga terdiri atas beberapa komponen organik dan anorganik. Ada air 80%, kemudian garam dan protein 20%. Kemudian di dalam sitoplasma terdapat beberapa organel, ya, misalnya ribosom, kemudian ada DNA, kromosom dan plasmid. Ya, dan sitoplasma penting peranannya untuk pertumbuhan sel, untuk metabolisme, dan untuk replikasi. Ini, jadi peran penting sitoplasma. Sehingga dengan adanya sitoplasma, maka sel akan dapat tumbuh, membelah, kemudian metabolisme juga akan berjalan, dan belahan replikasi juga akan terjadi, ya, pada sitoplasma. Kemudian ribosom ini untuk bakteri itu terdiri atas RNA, ribosom, dan protein. Ini banyak dijumpai di sitoplasma, jadi di dalam. Sedangkan kalau pada eukariot itu di membran, kemudian dikelompokkan dalam rantai panjang yang disebut dengan poliribosom. Jadi poli itu banyak, ribosom, banyak ribosom. Ukurannya lebih kecil dari ribosom eukariot. Fungsinya sama, yaitu untuk sintesis protein. Ya. Jadi fungsi ribosom untuk sintesis protein. Ribosom bakteri lebih kecil dari ribosom jamur, eukariot, terdiri atas dua subunit, yaitu 50S dan 30S, bergabung membentuk ribosom 70S. Ya, satuan Svedberg. Jadi S ini adalah Svedberg yang menemukan satuan ribosom ini. Kemudian mesosom itu struktur jaringan yang dilokalisir atau tertentu di dalam sitoplasma, ya. Dan mesosom itu kaya akan enzim pernafasan dan enzim lain, sehingga dengan adanya mesosom maka bakteri akan dapat melakukan replikasi DNA dan pembelahan sel, akan dapat bernafas seperti paru-parunya makhluk hidup, ya. Ini mesosom. Kemudian nukleoid itu merupakan inti sel, ya. Kalau di
eukariot itu inti sel sejati, tapi di bakteri prokariot itu tertutup oleh membran. Ya. Jadi nukleoid adalah nukleus, inti sel yang tertutup oleh membran. Tidak berbentuk dan ukuran yang seragam. Ya. Dan terdiri atas beberapa DNA. Ya, bentuknya benang tertutup kontinu melingkar. Sehingga nukleoid juga memiliki beberapa RNA dan protein. Jadi ini yang ada di dalam lisosom nukleoid. Ya, jadi kalau kita melihat sel bakteri kembali, ini ada mesosom, tempat bernafasnya bakteri, tempat ya, kemudian ada ribosom yang kecil-kecil, tempat sintesis protein, kemudian ada kromosom ini yang tersusun oleh DNA, ya, untuk bakteri. Ini. Kemudian struktur yang lain adalah spora. Bakteri ini untuk beberapa jenis itu mempunyai kemampuan bertahan hidup dari kondisi lingkungan yang tidak sesuai. Dan tempat bertahannya hidup bakteri ini disebut dengan spora, yaitu struktur tahan, struktur istirahat yang sangat tahan. Ya. Jadi istilah spora pada bakteri beda dengan spora pada jamur. Ya. Kalau spora pada jamur itu adalah hasil dari reproduksi seksual, sedangkan spora pada bakteri itu merupakan struktur tahan terhadap kondisi lingkungan yang merugikan. Ya. Jadi spora bukan bentuk reproduksi. Jadi tadi sudah saya sampaikan, kalau di jamur atau eukariot, spora merupakan hasil reproduksi seksual. Tapi di bakteri tidak. Ada 3 lapisan di dalam spora, yaitu inti, korteks, dan mantel spora. Ini bentuknya. Ya. Jadi ini ada mantel spora yang hijau, kemudian yang ungu ada korteks, kemudian ada yang hitam itu membran bagian dalam spora, kemudian yang merah membran bagian luar, dan eksospora. Ya, ini jadi dengan melihat ini kita tahu bahwa lapisan pelindungnya itu sangat banyak. Tidak hanya korteks, tidak hanya inner atau bagian membran dalam, kemudian korteks, kemudian membran luar, lalu ada selubung spora, tapi juga ada eksospora. Sehingga inilah yang tadi merupakan struktur tahan. Dengan adanya kondisi seperti ini, dia akan tahan terhadap perubahan iklim, tahan terhadap kondisi lingkungan yang tidak sesuai, dan sebagainya. Ya, dengan adanya ini. Dan ini akan sangat berguna untuk bisa kelangsungan hidupnya. Ya, ini dengan adanya spora. Pembentukan spora ini dengan adanya sel, kemudian sel ini akan terjadi pembelahan, ada sekat, ya. Kemudian sekatnya akan membentuk, kemudian terjadi bentuk spora awal ini, kemudian dikelilingi oleh coat atau selubung spora, ada korteks dan sebagainya, sehingga menjadi spora matang ini. Dan ini akan mati. Artinya di luar mother cell atau sel induknya ini akan hilang. Ya, sehingga akan berubah menjadi spora. Ya, jadi ada 7 tahap. Pertama, sel vegetatif. Tahap pertama adalah terjadi pembelahan yang tidak simetris, pembelahan sel. Tahap kedua, ya, jadi tahap pertama sel vegetatif biasa. Tahap kedua terjadi pembelahan sel yang tidak simetris. Tahap ketiga terbentuk spora awal. Tahap keempat dan itu terbentuk korteks. Dan tahap kelima terbentuk coat atau selubung. Tahap keenam pemasakan, dan tahap ketujuh lisis, sel induk.
sel induknya lisis sehingga mati, tapi diganti dengan sel yang tahan atau spora yang tahan. Jadi ini tentang spora, ya, sangat menarik sekali karena dengan bakteri yang sangat kecil itu ternyata juga diberi kemampuan untuk bisa bertahan hidup dari lingkungan yang tidak sesuai. Kita ingat bakteri itu satu sel. Coba kalau kita yang berjuta-juta sel, kita belum mampu akan membentuk sel yang tahan seperti bakteri ini. Ya, jadi dengan kemampuan ini bakteri akan bisa beradaptasi dan bertahan hidup dari lingkungan yang tidak sesuai. Ya, ini ya. Itu dari sel. Ya, apakah ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan ke pertumbuhan dan perbanyakannya. Pertumbuhan bakteri itu merupakan peningkatan semua senyawa kimia di dalam bakteri. Jadi kalau di dalam bakteri ada protein, proteinnya meningkat. Ada yang lain juga meningkat. Sedangkan multiplication atau perbanyakan merupakan konsekuensi dari pertumbuhan. Nah, kematian bakteri itu tidak selaras dengan kehilangan kemampuan untuk bereproduksi. Jadi artinya tidak berbanding lurus, ya. Jadi berbanding terbalik, irreversibel, ya, dengan kemampuannya menghasilkan reproduksi ini pada bakteri. Nah, ada beberapa dari generation time atau waktu generasi yang diperlukan untuk sel meningkat double atau menjadi dua. Jadi satu waktu dibutuhkan sel menjadi dua, ya, double. Ya. Rata-rata waktu generasi itu 20 sampai 30 menit, ya, untuk bakteri secara medis ini, ya, 20 sampai 30 menit, ya, untuk bakteri. Beberapa bakteri itu adalah bakteri patogen pada manusia. Misalnya Mycobacterium yang merupakan tuberkulosis itu merupakan kemudian Mycobacterium yang menyebabkan penyakit kusta, penyakit lepra itu 20 hari. Ya, jadi lama waktu generasi tergantung secara langsung oleh panjangnya waktu inkubasi dari penyakit infeksi. Ya, jadi waktu inkubasi itu adalah waktu kisaran waktu yang dibutuhkan untuk muncul gejala pertama. Setelah misalnya Mycobacterium menginfeksi hari ini, kemudian muncul gejala pertama itu nanti 10 hari kemudian, itu ada disebut incubation period atau waktu inkubasi. Ya, jadi ini karena dengan mengetahui waktu generasi kita akan bisa menggunakannya untuk macam-macam. Misalnya kalau kita ingin meningkatkan sampai sekian kali lipat, itu dibutuhkan berapa jam atau berapa hari. Atau kalau kita tahu bahwa Mycobacterium leprae itu membutuhkan waktu 10 atau 20 hari, maka selama 10 atau sebelum sampai 10 hari itu harus segera diatasi agar tidak muncul gejala lepra atau kusta. Demikian pula dengan tuberkulosis.
Jadi dengan adanya TBC selama 18 jam, maka sebelum 18 jam, bagaimana caranya supaya bakteri ini tidak muncul, ya, tidak menyebabkan gejala. Ini yang harus dilakukan. Nah, reproduksi bakteri itu merupakan pembelahan sel, ya, yang tightly linked, jadi sangat ketat, sangat rapat dikaitkan dengan organisme sel unisel atau sel tunggal ini, ya. Nah, pertumbuhan bakteri sampai pada ukuran yang tertentu ini menghasilkan istilah fission, binary fission atau pembelahan dua, ya, binary, pembelahan dua-dua yang membentuk reproduksi aseksual. Jadi dengan adanya pembelahan 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, 8 menjadi 16, itu merupakan reproduksi aseksual yang disebut dengan binary fission, ya, pembelahan dua. Nah, pada kondisi yang bagus, optimum, bakteri dapat tumbuh dan membagi secara cepat. Nah, populasi bakteri dapat double secepat 9,8 menit. Setiap 9,8 menit, bakteri membelah menjadi dua. Jadi sangat cepat sekali, ukurannya menit. Makanya kalau misalnya kita meletakkan benda barang di rumah, kerusakan karena bakteri dibandingkan dengan kerusakan karena jamur, itu akan lebih cepat karena bakteri. Misalnya kita meletakkan daging, di sisi lain kita meletakkan pisang, tidak di dalam kulkas, maka yang paling cepat busuk adalah daging, bukan pisang. Kalau pisang busuk itu karena jamur, kalau daging busuk karena bakteri. Tadi kita lihat, karena pembelahan bakteri itu hanya memerlukan menit, tapi kalau jamur itu memerlukan hari. Ya. Nah, dalam pembelahan sel, sel daughter, sel anak, ya, yang identik secara klon, ya, klonnya identik, itu dihasilkan. Nah, kemudian ada juga pembelahan dengan budding atau bertunas. Itu membentuk tunas, memecah bagian luar, kemudian menghasilkan sel anakan. Ya, bertunas, lalu memecah, melepaskan diri, dan seterusnya akan terjadi itu. Ya. Nah, bagaimana lengkapnya dengan pembelahan binary fission? Jadi prokariot menghasilkan proses binary fission. Jadi the cell grows, jadi sel bakteri yang tumbuh di volumenya bertambah sampai membelah setengah kedua sel daughter yang identik, ya. Jadi dua sel anakan yang identik, masing-masing setengah membelah, ya. Dan setiap sel anakan itu akan langsung tumbuh dengan kecepatan yang sama seperti induknya, seperti parent. Nah, proses ini terjadi. Selama terjadi, maka sel harus tumbuh melebihi semua permukaan, ya, sampai waktu pembelahan sel terjadi, ya. Jadi tadi ada waktu generasi tadi. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk pembelahan sel itu ketika pole atau inti hemisfer yang baru terbentuk di dalam sekat, ya. Nah, sekat yang tumbuh ke dalam itu akan membentuk membran sel atau membran plasma. Kemudian juga yang di sisi lain itu akan membentuk membelah menjadi dua. Nah, disinilah nanti akan terjadi pembelahan atau pembagian peptidoglikan, ya, sehingga
semua sel baru yang terbentuk itu punya peptidoglikan. Ini, ya. Binary fission atau pembelahan binari ini dimulai dengan replikasi atau pencetakan molekul DNA tunggal, dan kedua kopinya itu attach atau melekat pada sel membran. Ya, jadi DNA molekul itu akan melekat, kemudian setelah itu maka sel membran mulai tumbuh di antara kedua molekul DNA. Nah, pada saat bakteri mencapai ukuran double, ya, maka sel membran pun mulai membelah ke dalam pinward, ya. Nah, akibatnya dua DNA itu akan molekul itu akan terbagi menjadi kedua sel yang identik tadi, sehingga kedua sel itu mempunyai DNA yang sama dengan induknya. Ini, jadi dengan kalau kita lihat kromosom ini, maka akan diduplikasi kromosom, akan kedua ini bentuknya satu akan menjadi dua ini, kemudian terjadi pertumbuhan sel, pembelahan ke dalam, ya, sehingga terjadi dua sel dengan dua masing-masing dengan DNA yang sama. Jadi itu intinya binary fission atau pembelahan binari atau pembelahan dua-dua. Jadi satu menjadi dua, dari satu menjadi dua yang membelah dulu itu adalah DNA-nya, yang membagi dulu. DNA dibagi menjadi dua, ini duplikasi, kemudian baru diselubungi dengan sel yang membelah. Ya, jelas, mudah-mudahan ini jelas. Ya. Baik, ada apa di sini? Ada yang belum jelas? Apakah sudah jelas? Kalau sudah, saya lanjutkan sedikit ke arah budding atau tunas. Ya. Jadi budding itu hasil dari sekelompok bakteri yang ada di lingkungan, ya. Dan prosesnya itu membentuk small bud atau tunas kecil, ya, di salah satu ujung pada sel induknya. Ini tunas kecil. Nah, sel induk akan tetap, tapi tunasnya akan membesar, ya, enlarge. Ketika ukurannya sama dengan sel induk, maka tunas akan terpisah, separate, ya. Dan ini sesuai dengan yang ada di jamur, ya. Jamur itu juga jadi tunas, misalnya yeast atau kamar yang digunakan untuk brewers untuk menghasilkan wine, cerevisiae, ya. Ini terbentuk tunas, ya. Nah, perbedaan antara pembelahan tadi, fission dan budding, ya, fission itu akan satu menjadi dua, dan sebenarnya budding itu hanya satu-satu, lepas dan sebagainya, ya. Dan pada beberapa strain untuk induk yang punya flagellum itu bergerak, ya. Sedangkan tunasnya, tunas anakannya itu tidak mempunyai flagellum. Tetapi kalau ada fission, kalau induknya mempunyai flagellum, maka anakannya mempunyai flagellum, sehingga sama bergerak. Sehingga kita bisa tahu perbedaannya kalau budding itu akan berbeda dengan induknya, ya. Kalau punya flagellum, anakannya belum tentu punya flagellum.
Ini contohnya, ya. Jadi ini kromosom atau nukleotid kromosomnya ini yang ke sini akan masuk ke perpanjangan tunas, kemudian dari sini akan menggembung untuk tunas muda dan akan terpisah untuk sel anakan. Ini sel induk. Ya, ini akan jadi antara bading atau tunas dan tadi kita melihat fission atau pembelahan. Kalau ini punya flagellum, di sini tidak punya flagellum. Tapi kalau fission di sini membelah dua dan dua-dua ini akan punya bagian yang sama. Ya. Ini contoh bakteri yang keluar tunasnya, ya, dengan adanya tunas. Ini contoh lagi dengan tunas, ya, ini akan keluar lagi, membelah lagi, kemudian memisahkan lagi dan seterusnya. Ini, ya. Ya. Itu kemudian waktu generasi tadi adalah waktu yang dibutuhkan untuk bisa mencapai satu menjadi dua double. Ya, misalnya untuk Escherichia coli itu 17 menit, itu 26 yang laktik, tapi dengan media milk atau susu dengan media laktosa itu 48 menit, kemudian ini dengan lactobacillus dengan susu 66 sampai 87 menit. Ya, jadi kalau misalnya nanti akan membuat yogurt, katakanlah dengan lactobacillus itu dibutuhkan waktu sekian baru jadi. Ya. Kemudian rhizobium itu sekian menit. Ya. Kemudian mycotuberculosis itu sekian menit. Ya, ini. Jadi sekian menit, sekian jam, itu sekian hari. Ya. Ini. Jadi ini contoh beberapa waktu generasi. Ya. Itu saya kira sampai di sini saja. Nanti sisanya kita lanjutkan di minggu depan karena cukup banyak materinya untuk bakteri. Ini. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini. Kita akan